Pertanyaan berikutnya adalah ketidakmampuan dalam membayar PHK karyawan yang diberhentikan. Jadi sebenarnya pertanyaan adalah ketidakmampuan membayar PHK. Seingat saya bahasan yang kurang lebih sama dengan ini sudah pernah muncul di salah satu video YouTube-nya DM Partners. Kurang lebih waktu itu bertanya begini nih, Pak, bagaimana apabila perusahaan kami tidak mampu secara keuangan, cash flow-nya nggak ada untuk membayar pesangon karyawan, katanya begitu. Saya menyampaikan juga bahwa pernyataan ketidakmampuan membayar PHK karyawan itu yang pertama itu menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran, minimal pelanggaran terhadap pasal PHK-nya, ya kan? Dia mem-PHK tapi nggak mau bayar, sudah pelanggaran. Yang kedua, yang lebih hebat lagi, telah terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut. Bukankah kita tahu ada PSAK 24 di mana di sana ada mensyaratkan harus mencadangkan dana untuk pesangon. Ya. Pencadangan dana ini artinya dicadangkan, bukan laporannya saja. Yang banyak terjadi kan laporannya yang ada, pencadangan ada laporannya, tapi duitnya ditarik lagi dipakai untuk operasional tanpa keberadaan. Nah, sehingga fiktif itu jadinya. Nah, ini kan artinya terjadi manipulasi kalau menurut saya. Ya. Tujuannya PSAK 24 mencadangkan dana untuk pesangon, tujuannya supaya menghindari keadaan ketidakmampuan yang persis yang ada dalam pertanyaan ini. Ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang menunjukkan bahwa justru manajemen tidak profesional. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan manajemen sendiri. Orang udah jelas duit harusnya dicadangkan, disimpan, disembunyiin, kan begitu? Disembunyiin, dia pakai juga tuh duit. Nah, dalam kasus sebenarnya bukan ya ini Pak Denny. Jadi artinya ketika tidak mampu untuk membayar PHK, misalnya katakan ketidakmampuan itu kan bukannya secara hukum harus dibuktikan dalam konteks katakan kurator untuk memeriksa dan memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan bahwa tidak mampu. Semestinya menurut saya kan setelah terjadi hukum itu perusahaan itu kan masih punya aset bergerak dan tidak bergerak. Nah, berdasarkan kasus yang pernah saya alami, itu perusahaan menjual salah satu pabriknya untuk sekian persen dananya itu untuk membayar seluruh pesangon karyawan yang di PHK. Betul. Ya. Cuman dalam Undang-Undang 13 maupun di dalam UU CK sampai hari ini saya tidak menemukan adanya perkecualian. Jadi kewajiban kalau PHK harus bayar pesangon, kemudian ada perkecualiannya. Apabila perusahaan tidak mampu, maka boleh nggak bayar, atau boleh pesangonnya terserah bayarannya berapa. Itu saya nggak menemukan perkecualian seperti itu, nggak ada. Satu-satunya Bapak Ibu perkecualian yang muncul, dan ini hukum baru ya, ini adalah hukum baru yang ada di dalam UU CK. Perkecualian yang muncul adalah pembayaran pesangon bagi UMKM. Usaha kecil dan mikro ya. Nah, mereka nyebutnya begitu tuh. Dalam praktek kita sering sebutnya UMKM ya. Itu ada perkecualiannya. Bunyinya perkecualiannya itu besarannya menjadi dinegosiasikan, disepakati oleh perusahaan dengan karyawannya. Nah, hanya itu perkecualiannya. Tapi ini perkecualian ini nggak ada untuk perusahaan selain UMKM. Pertanyaan saya, apakah perusahaan yang ada di dalam pertanyaan teman kita ini adalah perusahaan UMKM atau bukan? Kalau ini bukan UMKM, tentu nggak berlaku. Tidak ada perkecualian satupun, ya. Tidak ada perkecualian satupun. Oke. Ya, sehingga ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu semua.